Yang saya hormati para pemirsa film penyuluhan hukum tentang hak kekayaan intelektual atau yang sering disingkat dengan HKI. Macam HKI terdiri atas hak cipta dan kekayaan industri. Kekayaan industri terdiri atas paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan pelindungan varietas tanaman. Film penyuluhan hukum ini khusus tentang hak cipta, merek, dan desain industri. Film ini diberi judul Peduli karena kebanyakan masyarakat belum peduli akan produk dan usaha mereka, seperti memberi merek, desain industri, hak cipta dari produk mereka. Dalam film pendek penyuluhan hukum ini menggambarkan sekilas diadakan penyuluhan yang akhirnya masyarakat, baik pengusaha atau pelaku usaha, menjadi peduli akan haknya, khususnya terkait HKI, sehingga mereka mau melindungi, mendaftarkan, atau mencatatkan hak cipta, merek, dan desain industri. Semoga film ini bermanfaat bagi pemirsa. Selamat menyaksikan. Di Kabupaten Klaten, sudah lama, bahkan dari zaman kerajaan, telah dikenal produk kain yang dikenal dengan kain lurik atau bahasa Jawa lorek, atau garis-garis, atau lajur-lajur. Hasil tenunan benang dari kapas, yaitu tumbuhan perdu yang berwarna putih. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini kami dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah bertemu dengan Bapak Ibu di Desa Bawon, Kabupaten Klaten. Siang kali ini kebetulan kami akan memberikan sedikit wawasan tentang hak kekayaan intelektual. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah berkecimpung di dunia usaha lurik ya di Desa Bawon ini. Nah, kami akan sedikit memberikan pemahaman tentang hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual itu sendiri Bapak Ibu ada beberapa bidang yang ada di dalamnya, yaitu di bidang merek, cipta, paten, desain industri. Nah, pada siang hari ini karena hak kekayaan intelektual itu luas sekali, akan kami batasi pada bidang merek dan cipta. Hak merek adalah suatu tanda, jadi seperti yang Bapak Ibu produksi lurik itu ya, kalau misalnya produknya itu baju, bajunya bisa diberikan tanda. Nah, tanda itu bisa didaftarkan merek. Jadi, nah untuk cipta, lurik kemudian dibatik atau dilukis. Nah, lukisan atau batikan itu bisa didaftarkan hak ciptanya. Tentang hak cipta ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.
pasal satunya dijelaskan bahwa hak cipta itu adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bu, saya punya baju berbahan lurik dan sudah saya daftarkan merek Yoga. Kemudian lurik tersebut saya batik dan saya lukis. Saya harus mendaftarkan sebagai apa? Baik Pak Yos, pertanyaan Pak Yos bagus sekali. Jadi begini, kalau baju Bapak sudah daftar merek, maka lurik yang Bapak lukis dan Bapak batik, motif batik dan motif lukisan yang Bapak buat itu bisa didaftar hak cipta. Jadi meskipun pendaftaran hak cipta itu tidak wajib, tetapi untuk melindungi karya-karya Bapak di dalam lukisan lebih memberikan perlindungan hukum kepada Bapak sendiri. Jadi saya mendaftarkannya di mana, Bu? Ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi di loket pelayanan hukum bisa, atau melalui mobil pelayanan hukum keliling kami yang sewaktu-waktu ada di Kabupaten Klaten ini. Tanya Bu, lurik batik saya motifnya beda. Saya daftarkan apa? Baik Pak, motif lurik Bapak yang berbeda itu bisa Bapak daftarkan dengan hak cipta. Ada beberapa kecamatan seperti Kecamatan Pedan, Juwiring, Cawas, Delanggu, dan lain-lain sebagai pelaku usaha atau pengusaha kain lurik. Dalam proses pembuatan tenun kain lurik, dari kapas dibuat benang. Kalau perlu diberi warna atau dicelup warna. Kemudian benang diukel. Kemudian pengelosan, dilanjutkan pemaletan, kemudian penganian serta penenunan. Hasil dari penenunan ada yang berupa tenun polos, ada yang sudah berupa tenun lorek. Tenun polos sebagai bahan lurik yang dibatik dan yang dilukis. Proses bahan lurik yang dibatik maupun yang dilukis
seperti proses pembuatan batik pada umumnya memakai lilin, pewarnaan, pencelupan, dan pembilasan, serta pengeringan. Kain lurik yang dilukis merupakan spesifikasi karena hasil yang satu dengan yang lainnya berbeda. Dari hasil kreasi bahan lurik yang dilukis dari Yoga Art dari Desa Bowan, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, telah mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Di antaranya Desa Bawon, terdapat pengusaha kain lurik dengan kreativitasnya. Bahan kain lurik kemudian dibatik dan juga dilukis selain lurik yang bergaris. Tetapi mereka belum peduli akan perlindungan hukum terkait produk yang dihasilkan dengan hak kekayaan intelektualnya. Setelah diadakan penyuluhan hukum bagi para pelaku usaha atau pengusaha kain lurik, membuat mereka menyadari akan pentingnya hak-hak untuk melindungi produknya secara hukum. Inilah fashion show untuk memperkenalkan hasil tenun lurik, seperti lurik polos, lurik batik, lurik lukis yang diperuntukkan sebagai busana pesta, busana kantor, maupun busana santai, dengan motif yang terinspirasi pada alam sekitar, seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan kejadian alam, gerimis Merapi, dan lain-lain. Sehingga para pelaku usaha bahan lurik yang dibatik dan yang dilukis mendaftarkan ciptanya di samping produk baju yang telah didaftarkan merek Yoga.